Biasanya Bunda Atin mau bertanya dulu, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan rumput? Siapa yang membuat sirup? Ayah. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menggoreng bakwan? Ibu Bunda Atin lagi setengah sekolah ngomong sirup pakai bakwan gini. Tapi sedang konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya dimulai. Sahabat ini bernama siapa kira-kira? Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Nah, teman-teman, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Plus, ke apa? Ke apa? Oh, tapi pernah denger. Ya Allah, kok gak kenapa ya? Apalagi lagu apa? Wah, Justin Bieber. Bunda Atin Bieber. Baik, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala. Pada suatu saat, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengendalikan kambing-kambing, dari jauh terlihat dua orang pengembala berjalan. Abdullah bin Mas'ud melihat, siapa ya mereka? Aku tidak pernah kenal dengan mereka berdua. Semakin lama dua pengembala itu semakin dan dua pengembala itu menyapa Abdullah bin Mas'ud, wahai anak muda, apakah ada susu kambing yang bisa kami minum? Kami adalah pengembara dan sedang kehausan. Kami ingin menumpang beristirahat sebentar sambil meminum air susu domba. Bagaimana jawab Abdullah bin Mas'ud? Oh, ada tuan, tapi kambing-kambing ini dikeliru ya. Kambing-kambing ini bukan kambingku. Nah, loh, lalu ini kambing siapa? Ini kambing majikanku. Aku hanya disuruh mengembalakan, jadi aku nggak punya hak memberikan air susunya pada orang lain. Akhirnya salah satu di antara pengembala itu berkata, wahai anak, apakah ada di antara kambing gembalaanmu ini yang belum pernah hamil, yang belum pernah melahirkan, dan belum pernah mengeluarkan air susu? Oh, kalau itu ada tuan. Boleh kau bawa kemari? Siap tuan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengambil kambing yang masih muda, yang belum pernah mengeluarkan air susu. Akhirnya dengan mengucapkan basmalah, salah satu dari pengembala tadi Bismillahirrahmanirrahim, perutnya diusap dan seketika terjadi keajaiban, belum melahirkan. Perutnya mengembang dan ketika diperas keluar air susunya. Lalu dua pengembala ini pun minum dari air susu tersebut. Kok bisa begitu? Itu adalah keajaiban. Lalu setelah minum, Abdullah bin Mas'ud tanya, wahai tuan-tuan, kalian kok bisa melakukan keajaiban ini? Sebenarnya kalian ini siapa? Ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Cakep. Beliau adalah Rasulullah dan sahabat yang dicintainya, yaitu Abu Bakar. Teman-teman, peristiwa tadi mengelus perut kambing yang gak ada air susunya terus bisa keluar air susunya disebut apa? Pintar. Itu namanya mukjizat. Akhirnya saat itu juga Abdullah bin Mas'ud mengucapkan dua kalimat syahadat dan
masuk Islam. Ketika masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Ada kajian ilmu, ada perang, ikut terus menimba ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya pada suatu ketika para sahabat berkumpul seperti ini. Ada yang berkata, wahai sahabat, kita kok gak pernah ya baca Al-Quran di depan orang kafir Quraisy? Kayaknya dari kita gak ada yang berani. Kira-kira ada yang berani gak? Ternyata betul, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Kenapa ini? Iya, wahai sahabat, aku yang akan membaca Al-Quran di depan orang-orang kafir. Padahal Abdullah bin Mas'ud secara fisik tidak segagah para sahabat yang lain. Jangan, kamu jangan pergi. Kamu itu kecil orangnya, kamu gak punya keluarga. Kalau kamu pergi dan kamu dianiaya, tidak ada yang membela. Jangan pergi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Tidak. Meskipun aku tidak punya keluarga yang akan membela, tapi aku punya Allah. Akhirnya pergilah Abdullah bin Mas'ud ke makam Ibrahim yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di sana Abdullah bin Mas'ud melantunkan ayat suci Al-Quran. Ada beberapa kisah yang menyebutkan surat yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Orang-orang kafir kaget, lihat, itu Abdullah bin Mas'ud kan? Ngapain dia di situ? Iya, kayaknya itu Abdullah. Dan dia sedang baca apaan sih? Berisik. Dia itu kalau nggak salah baca syairnya Muhammad. Apa benar? Iya, itu nggak salah. Itu syairnya Muhammad. Sudah, ayo jangan berlama-lama. Kita serbu Abdullah bin Mas'ud. Maka orang-orang kafir teman-teman berbondong-bondong mendekati Abdullah bin Mas'ud dan memukuli Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud takut? Tidak. Abdullah bin Mas'ud terus melantunkan surat Ar-Rahman hingga selesai. Padahal badannya sudah babak belur. Ketika selesai dengan langkah gontai, Abdullah bin Mas'ud datang kepada sahabat. Para sahabat menangis teman-teman. Ya Allah, Abdullah bin Mas'ud, inilah yang kami takutkan. Mereka pasti akan menyiksamu. Sudah, kamu jangan pergi lagi. Kamu jangan baca Al-Quran di depan mereka lagi. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Tidak, sahabatku. Jika kalian mau, besok aku akan datang lagi ke makam Ibrahim. Aku akan membaca ayat suci Al-Quran lagi. Aku bangga telah memperdengarkan sesuatu yang sudah dibenci oleh orang-orang dari kejauhan. Ternyata manusia paling mulia yaitu Rasulullah mengintip teman-teman dan meneteskan air mata terharu atas perjuangannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, mana bunda katanya Abdullah bin Mas'ud diketawain. Nah, akhirnya pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud dengan tubuhnya yang tidak tinggi ketika mau mengambil ranting kayu siwa, tahu ya? Dia harus berjinjit teman-teman. Ketika jinjit dan mau memetik ranting, ada angin. Angin itu menyingkap gamisnya Abdullah bin Mas'ud sehingga betisnya kelihatan. Para sahabat melihat, lihat, lucu, betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Mereka tertawa. Pada saat itu Rasulullah pun lewat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat bahwasanya, wahai sahabatku, apa yang kalian tertawakan? Apa yang ditertawakan? Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, lihat Abdullah bin Mas'ud lucu ya Rasulullah. Betisnya tadi kelihatan, ternyata betisnya kecil, kayak semut. Bagaimana jawab Rasulullah? Nah, kita nggak boleh kecil hati ketika kita dibully teman-teman kita, diejek teman-teman kita.
Akhirnya bagaimana Rasulullah menjawab? Rasulullah menjawab bahwasanya, wahai sahabatku, ketahuilah betis Abdullah bin Mas'ud memang kecil, tapi ketahuilah ketika nanti di akhirat betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang dengan bukit Uhud. Siapa yang sudah pernah lihat bukit Uhud? Alhamdulillah. Yang lain belum? Semoga kita nanti disampaikan Allah bisa lihat bukit Uhud. Amin Allahumma. Kalau toh tidak bisa lihat di dunia, insya Allah lihat di surga. Karena bukit Uhud itu nanti akan mengikuti Rasulullah. Saking cintanya pada Rasulullah, ikut masuk surga. Kata Rasulullah, ketika betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan bukit Uhud, ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat karena keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi yang sering diejek-ejek temannya nggak usah berkecil hati. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud yang pernah ditertawakan karena kecil, ternyata nilainya Masya Allah di hadapan Allah ketika di akhirat. Karena punya apa? Keimanan dan ketakwaan.